Oke, jadi di sini kita punya sebuah kasus. Ini ada L310 Epson. Kendalanya mati total katanya. Dan ternyata kalau fungsi Epson ini kan dia ada di sini sekring. Cuman saya lihat sekring nggak ada masalah. Nah, kita coba cek di bagian power ini nggak ada, kayaknya sih nggak berfungsi karena ini oglok ya. Kalau yang bagus dia gitu atau gimana lah, rasanya beda. Sekarang kita coba tuh, ternyata dengan di jumper dia hidup, artinya tombol power ini wajib kita replace tombol power. Nah, gimana caranya? Oke, kita coba sekarang replace tombol power. Kita matikan dulu ya, printernya kita matikan, kemudian kita geser dulu, terus kita siapkan blower. Saya pakai blower yang mini aja karena kita cuman penanganan kecil ya. Tapi ini walaupun mini double, nggak harus merek ini, semua boleh pakai merek apapun, bahkan pakai solder nggak ada masalah karena kita di sini hanya memfokuskan yang penting kan lebih mudah aja kalau pakai ini. Ini otomatis, jadi saya coba on kan. Biar panas dulu. Sembari nunggu panas, saya mau cari timah. Jadi kita replace bagian yang bermasalahnya, yaitu tombolnya bermasalah. Kita ada ini kebetulan mati juga, ini punya beda tipe, ada L berapa ini, tapi nggak masalah walaupun beda tipe ya, karena kita tidak mempermasalahkan tipe. Kita lepas saja dulu. Jadi ini harus dilepas ya. Kalau yang belum biasa pakai blower, jangan pakai blower, bisa pakai solder. Ini kita punya tipe apa ini? Entah L berapa, nggak ada masalah ya, kita ganti saja. Agak sedikit sulit replacementnya karena ini kan kalau mau main aman ya, buat yang pemula coba pakai gunakan pasta atau apalah yang fluk, namanya fluk. Nah, ini kita tes dulu apakah masih fungsi atau enggak, karena kalau enggak kita tes percuma, nanti kita copot enggak fungsi kan percuma. Ini agak sedikit sulit karena masalahnya blower saya ini otomatis. Jadi kalau kita taruh di tempatnya langsung mati dia. Oke, tadi titik di mana? Kalau itu bunyi dia. Ini titik ground ya. Titik ground. Artinya kita bisa uji cobakan di titik yang bukan ground. Oke, jadi kalau kita pencet dia, perhatikan kalau kita pencet dia gitu. Jadi sekarang kita replace yang aslinya juga kita copot. Kalau untuk yang belum terbiasa, silakan gunakan fluk atau Sionka atau ya apalah, yang penting untuk
untuk dia supaya ininya leneh dan jalur tidak rusak. Kalau takut jalur rusak, silakan gunakan Sionka atau Blue atau semacamnya. Oke, sudah kita copot, kita matikan dulu. Tuh, blower saya langsung turun karena dia sistemnya kan otomatis. Jadi kalau kita taruh, dia akan akan mati dengan sendirinya. Ini saya gunakan solder untuk masangnya biar lebih jos. Ini tinggal 1 atau 2 yang belum terlepas, nggak ada masalah, kita bisa tunggu gini. Kalau yang belum terbiasa gunakan Sionka ya atau Fluke ya. Ini soldernya juga belum panas. Oke, jadi ini setelah kita pasang ya, kita pasang dengan solder dan blower. Artinya sekarang waktunya kita tes. Ini kita geser dulu, kita tes printernya apa sudah jadi apa belum, karena bisa jadi tombol power itu sangat rentan dengan yang namanya panas. Jadi kalau dia kena panas bisa jadi ini putus lagi, tapi kita kan nggak tahu, kita tes dulu saja. Nah tadi kita solder mungkin, oke, sudah kita tes ya, ternyata berjalan. Kalau dia tombol merah ini karena semua kabel belum kita pasang, sekarang kita coba pasangkan ke sini. Pasangkan, terus ini kebetulan ini juga pernya kok bisa hilang. Per untuk bagian, perhatikan ini yang paling rentan di bagian ini, bagian bawah ini yang ngerol ke apa namanya, timing disk. Jadi ini harus kita paskan dulu sebelum masang yang lain karena bahaya. Ini rentan sekali dengan patah untuk Epson ya. Epson di bagian ini rentan. Kemudian kita presskan. Setelah kita press, kita coba pasang dulu semua kabel. Jika dia berjalan dengan baik baru kita baut. Jika dia masih ada trouble baru kita cari masalahnya di bagian yang lain. Oke, sekarang ini karena kertasnya ini karetnya pernya hilang, jadi kita di sini ada per yang dia hilang. Seharusnya ini nahan di sini, tapi nggak apa-apa, sementara kita yang penting untuk nahan dulu, yang penting sensor kertasnya masih ada. Jadi kita pasangkan aja tanpa per, nanti setelah on jalan barulah kita replace apa namanya, pernya. Oke, semua kabel sudah terpasang, kita tes apakah dia berfungsi dengan baik. Begitu ya, sudah berjalan, artinya sudah jadi. Itu sudah jadi, tinggal kita ganti pernya itu sebenarnya ada per khusus, cuman saya juga tidak punya, jadi saya gunakan per bekasnya Epson L series juga, jadi masih satu tipe mungkin, tapi sedikit beda paling panjangnya, tapi nggak masalah.
kita teskan dulu, kita pasangkan aja. Artinya kalau dia ya ternyata jatuh, harus kita ambil, dan sulit pengambilannya. Kalau jatuh ya seharusnya di sini, cuman yang tadi kok nggak ada gitu. Kita ambil dulu saja. Ya, kita kalau sulit dilepas dulu ya ininya. Tapi kalau sekiranya udah biasa ya. Oke, jadi ini perhatikan bahwa per ini fungsinya, kita pasang. Per ini fungsinya sepele, tapi kalau dia ini ada tatakan kertas. Jadi kalau ada kertas masuk dia akan begini, kalau kertas dia udah keluar dia begini. Jadi itu untuk sensor. Sudah kita anggap kalau dia sudah on, itu sudah jadi, tinggal kita baut lagi, kita bisa bayaran gitu ya. Kita coba perhatikan dulu apakah posisi head kembali ke tempat semula. Kelemahan Epson di sini juga kadang head dia tidak kembali ke tempat semula, jadi harus kita paskan dulu sebelum kita tutup. Epson L310 khususnya ya. Ini udah jadi, tombol sudah sip, artinya kalaupun kita pakai buat ngeprint sudah jos. Nah sekarang tinggal waktunya untuk baut-baut. Perhatikan bahwa Epson L310 itu sering ketika replacement kita ganti punya pelanggan itu saya jarang, kadang nggak ada pengamannya, jadi kita pasang aja. Fungsi pengaman ini untuk apa sih? Ya supaya ground ini untuk pengaman biar nggak kena ketika ada, ya seenggaknya arus plus dan negatif yang ada di sini tidak nyampur gitu. Jadi kita kadang-kadang kan kena air dikit jadi ngoslet. Nah kalau kita siasati dengan begini, insya Allah dia aman. Kebanyakan yang sudah dandanan itu sudah jarang ada begininya. Kenapa kok nggak ada? Ya karena mungkin sudah berapa kali servis. Oke, kita pasang. Kalau nggak ada silakan dibuatkan dari kaleng. Artinya dia untuk penerus ground. Terus kita baut. Saya juga ini obengnya yang obeng biasa saya pakai entah di mana. Untuk membaut jangan dulu dikencangkan. Kita harus presisikan dulu ketiga-tiganya baru kita kencangkan. Kenapa? Karena kalau kita kencangkan sekarang, nanti ternyata lubang yang ketiganya nggak cocok. Oke. Perhatikan lagi bagian sensor kertas tadi, jangan sampai sulit. Nah kalau sudah dua baut terpasang, kita patenkan nggak masalah. Itu cara membaut ya. Dan ini kita cari di sini satu di bagian bawah. Jadi untuk L310 ini ada 3 ya. Ini pun kayaknya nggak press. Oh press ya. Sudah, sekarang kita tinggal kunci, tutup. Kita tutup, kita kunci. Jadi tekan dulu ya. Pastikan semua sudah rapi, kita tidak ada sesuatu yang nyangkut di sini. Kemudian kita pasang, head harus mentok, kalau nggak mentok nanti nggak mau jalan. Ini sering nyelip, headnya harus mentok, kalau nggak mentok
mentok nanti dia numbur kita masangnya ya. Oke, sekarang waktunya kita pasang. Sulit karena ini gitu ya. Apa gigitan dia sebelah kanan itu ada gigitan baut, ada 4 putih itu positif di bagian sini, kemudian ada lagi putih juga, tapi terkadang ya namanya servisan sudah berubah warna, yang penting ukuran sama. Ini kebetulan masih ya karena biasa dandannya di sini warna seharusnya hitam semua, tapi waktu itu sudah saya temukan putih waktu pertama saya pegang. Jadi ya begini, ini hitam. Oke sip, sekarang kita uji coba lagi, kita hidupkan, kemudian kita nanti akan coba lakukan teknik printing. Nah ternyata setelah kita pasang nggak hidup guys. Kenapa ini? Kurang dalam kayaknya. Nggak kena. Ini ya kalau gantian harus kita perhatikan di sini, berarti ini harus kita ganjel atau kita kendorkan lagi karena bukan ukurannya tadi. Kita coba dulu. Kok dia jadi nggak cocok? Agak kita angkat sebelah sini. Cara membukanya ya kita buka ulang. Begitu, karena memang printer ini agak sulit, kemudian di sebelah kanan ada gigitan yang harus kita lepas. Jadi tidak ketemu di titik ininya karena dia agak turun, berarti solusinya adalah coba alihkan lagi. Ternyata tidak hidup dan kambuh lagi. Ini masalah di mana? Saya juga kurang ngeh. Kita tes dulu. Coba jangan-jangan di sini kita hidup. Oke, jadi bukan di sana ya, tapi di jack bawah kurang tepas. Itu perhatikan. Nah, mungkin kegencet tadi. Kita coba kita tutup lagi. Harus kita tunggu mentok, kalau nggak mentok bahaya. Set, jalan ke kanan, iya, sip. Lalu kita pasangkan. Kenapa saya biarkan posisi hidup? Karena saya biar tahu berfungsi nggak ini. Sekarang kita matikan. Oke. Mati fungsi, kita hidupkan lagi. Jos hidup, sudah jadi printernya. Kita matikan, coba.
ingat, kadang-kadang masalah jack ini kurang kenceng, jadi harus kita kencengkan. Terkadang setelah begini pun, setelah kita cabut nih power, nanti ketika kita pasang kembali dia gak hidup, berarti jack yang di sana tadi kurang press, harus kita press ulang. Mungkin kalau khusus untuk printer yang pakaian sendiri, karena kebetulan ini printer kantor ya, banyak tangan, jadi ya wajar kalau seandainya dia nanti sudah ya begitu, jacknya banyak lobok. Nah ini dari suaranya sudah hidup, tes hidup. Waktunya kita testing ke printer. Oke, sekarang ini kita mau coba tes printnya. Kita coba printnya, kita dokumen apa aja lah kita tes. Kalau dia sudah bisa berjalan, kita tidak fokus ke yang lain-lain ya, kita cuman fokus di printer berfungsi kembali. Untuk warna itu nanti akan kita bahas lain waktu kalau ada trouble, tapi ini saya yakin tidak akan ada masalah dengan warna, karena printer ini baru selesai reset tempo hari, sekitar mungkin 4 bulan yang lewat. Sebenarnya sudah lama sih kalau untuk waktu reset seperti itu, cuman saya masih optimis sih untuk jadi walaupun pakaian orang banyak. Kita coba aja, bismillah. Kita coba current pack, kita print sembarang ini, kita tes apakah dia jadi. Jika dia bisa jalan ngeprint dan kemudian kertas terbaca, berarti tadi si per sudah terpasang dengan tepat. Tapi bila ternyata masih, ya kita paskan. Oke, itu sudah jalan. Untuk warna kita tahu ini perlu kita clean sepertinya.